Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Mulyana di kelas 5. Kita akan memasuki pembelajaran 5 di tema 1 subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kegiatan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, mengidentifikasi manfaat, fungsi, dan macam-macam otot manusia, kemudian menentukan ide pokok, dan membuat model sederhana tentang otot ya. Kompetensi yang dikembangkan, yang pertama tentu sikap, ya, percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Pengetahuan, mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia, mengetahui jenis-jenis otot, serta bentuk, letak, dan fungsinya. Keterampilan, mampu membuat gambar dan menuliskan ide pokok masing-masing paragraf dalam bacaan. Lalu pemetaan kompetensi dasarnya apa saja? Ini muatannya ya, ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan pede. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Ini kalian bisa cermati ya, ada bapak atau orang tua di situ, Pak Bejo namanya. Beliau sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Kira-kira begitu ya. Mari kita mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-hari kamu pada saat memegang sebuah benda. Organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahu nggak kamu apa itu otot? Ya, ini dia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia. Ini fungsinya ya, dicermati kembali nanti. Menjalankan dan melaksanakan kerja, seperti berjalan, berlari, mengangkat, memegang, dan sebagainya. Berikutnya fungsinya adalah menggerakkan jantung. Memacu jantung ya. Dan fungsi berikutnya adalah mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Macam-macam otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos. Nah, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem syaraf, tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ini ciri-cirinya kamu bisa baca ya. Waktu kontraksinya, bentuknya, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel, pergerakannya dipengaruhi saraf otonom, dan seterusnya. Ya, disimak baik-baik dan amati perbedaannya dengan. Kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa ya? Karena menempel pada rangka.
atau pada tulang ya, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ini ciri-cirinya. Bentuknya silindris. Ingat tuh, bentuk silindris dengan garis gelap terang melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel ya, mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Nah, beda dong dengan otot yang pertama tadi, otot polos. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misal, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi terus-menerus ya. Nah, kalau berhenti berarti apa namanya kalau jantung berhenti? Nah, tahu dong jawabannya. Baik, lalu ciri-ciri otot jantung apa? Berbentuk silindris. Memiliki percabangan, tuh kamu bisa lihat ya, ada cabang-cabangnya. Terletak pada jantung, ya namanya juga otot jantung ya. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran dan bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Karena kalau istirahat, lain lagi ceritanya ya. Ayo mencoba, tunjukkan mana letak-letak otot ini berada. Hubungkan dengan menarik garis ya. Mana otot polos, otot lurik, dan jantung kira-kira di bagian mana. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan kita. Coba kamu bayangkan seandainya kita tidak memiliki otot. Atau otot-otot kamu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, ya. Jadi hati-hati dan tetap sehat ya. Nah, ini yang Pak Mul bilang tadi. Baca ya di awal tadi tentang kegiatannya, kamu baca dan simak baik-baik. Cermati tentang otot manusia tentunya. Oke. Ya, ini lanjutannya ya. Nah, selesai kamu baca, kamu tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Selanjutnya kita akan berkreasi loh. Buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingat dong di pembelajaran sebelumnya di video Pak Mul. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan. So, jadi baca dan seksama tadi bacaannya ya tentang otot. Baru setelah itu tentukan desain background atau latarnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover. Apa saja? Ini yang pertama. Yang pertama desain atau warna putih tulisan sederhana. Jadi latarnya putih, standar ya. Nah ini contohnya. Nah jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Oke, yang kedua apa? Desain penuh warna dan gambar. Mana contohnya? Ini dia. Ya, penuh warna dan gambar pula. Nah, pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Oke, amati bedanya ya. Tuh. Baik, tantangannya adalah baca teks tentang otot agar lebih memahami dan tentukan ide pokoknya. Yang kedua, buat kreasi cover buku yang kreatif ya. Demikian pembelajaran kali ini. Tetap sehat, tetap kuat, dan semangat agar bisa jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.